Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Paul di channel Paul Kendal. Oke, seperti biasa nanti kita akan sharing atau akan menjawab pertanyaan ya. Jadi di pertanyaan di kolom komentar masih banyak pertanyaan yang belum saya jawab. Nanti akan saya jawab ya, akan saya cicil teman-teman ya. Mungkin ada di beberapa pertanyaan nanti ya. Pokoknya disimak saja videonya sampai selesai ya, dan jangan di skip supaya nanti teman-teman, mungkin kalau teman-teman ada yang masih bingung dalam membuat sabun ya, bisa ditulis di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab menggunakan video seperti ini supaya lebih jelas lagi ya untuk penjelasannya teman-teman. Oke, saya akan mengingatkan buat teman-teman yang masih kebingungan untuk membeli bahan membuat sabun dan lain-lain, nanti teman-teman bisa dicek di deskripsi ya, itu akan saya cantumkan link pembeliannya. Oke, jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan dulu untuk teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis, jadi teman-teman nggak bakalan rugi ya. Dan jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya supaya nanti teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Oke, pokoknya disimak ya videonya sampai selesai dan jangan di skip supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Oke, sekarang langsung saja kita lanjutkan teman-teman. Oke, ke pertanyaan yang pertama atau komentar yang pertama, ini tentang bahan yang membuat sabun cuci piring jadi kesat ya. Ini dari Nurhayati Bali BK ya. Bang, kalau untuk 20 liter sabun berapa takaran LABS nya? Oke, untuk membuat sabun cuci piring ya, terutama sabun cuci piring biasanya kalau pakai LABS, karena untuk penambah busa supaya busanya banyak itu biasanya LABS ya. Untuk 20 liter sabun. Jadi untuk LABS itu sendiri teman-teman harus tahu fungsi dari LABS untuk membuat sabun ya. Jadi kalau untuk sabun cuci piring, fungsi dari LABS itu untuk menambah busa supaya busanya itu lebih banyak lagi, lebih melimpah lagi. Oke, jadi kalau saya ya, yang saya lakukan itu biasanya saya memakai 300 ya, 250 sampai 300 gram ya. Itu untuk 15 liter sampai 20 liter air ya. Jadi saya ulang lagi, saya memakai 250 mili ya sampai 300 mili ya, 250 mili sampai 300 mili untuk 15 liter sampai 20 liter air ya. Jadi teman-teman bisa pakai takaran ini juga ya, tapi sebenarnya tidak ada patokan ya, tidak harus sama seperti ini, tidak ya. Jadi kalau teman-teman mau memakai 200 mili juga boleh ya, cuman kalau mau yang busanya lebih banyak ya ditambahkan lagi juga boleh, 300 mili itu boleh. Tapi yang harus diingat, kalau kebanyakan LABS itu biasanya rawan keenceran teman-teman ya. Jadi solusinya ya, supaya tidak keenceran, untuk LABS nya itu jangan dimasukkan di akhir teman-teman ya, di akhir proses. Teman-teman sudah sampai 20 liter ya, sudah ada di pengadukan 20 liter, itu ketalnya sudah pas, terus ditambahkan LABS itu nanti akan rawan keenceran ya, apalagi LABS nya banyak itu akan rawan keenceran ya. Jadi teman-teman bisa dimasukkan di pertengahan ya, jadi mungkin di 10 liter ya, waktu penambahan air di 10 liter itu dimasukkan dulu LABS nya, itu boleh ya, itu kan masih kental sekali biasanya ya. Nah itu dimasukkan terus diaduk, terus baru ditambahkan air lagi ya, itu malah lebih enak ya, lebih aman ya. Jadi jangan di akhir proses ya, baru waktu kentalnya sudah pas terus ditambahkan LABS, itu nanti malah rawan keenceran. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nurhayati. Oke, selanjutnya
Cara membuat sabun cuci piring ya murah berkualitas ini dari Nur Aini. Garamnya boleh enggak? Garam dapur boleh ya. Sebenarnya untuk membuat sabun ya, sabun cuci piring atau sabun cair ya, itu tidak harus pakai garam ya. Karena fungsi dari garam ini cuma untuk pengental ya, untuk mengentalkan. Jadi nggak pakai garam pun juga boleh. Memakai sodium sulfat boleh ya, itu fungsinya sama. Terus NaCl juga boleh ya. Cuman kalau saya memakai garam krosok itu lebih hemat ya, lebih murah harganya. Jadi kalau pakai garam dapur boleh saja, bebas ya. Tapi kalau saya enaknya pakai garam krosok teman-teman. Oke Mbak Nur ini semoga paham ya, juga menonton juga ini bisa tahu jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Alkalit beli jadi bisa Kak? Oh boleh ya, jadi alkalit mau beli sudah jadi pun boleh ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung mau beli alkalit di mana, itu sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Nanti bisa diklik terus akan ditujukan ke Shopee. Cuman kalau saya lebih enak membuat sendiri ya. Jadi beli bahan pokoknya atau bahan mentahnya terus dibuat sendiri. Cuman kalau teman-teman mau beli sudah jadi itu ya boleh saja, bebas teman-teman ya. Oke, jadi untuk alkalit ya, untuk teman-teman yang belum tahu fungsi dari alkalit untuk membuat sabun, itu untuk bahan pencerahnya teman-teman, atau untuk oksinya ya, supaya pakaian yang kita cuci itu lebih cerah lagi ya. Tidak jadi baru lagi, tidak, cuman lebih cerah lagi itu teman-teman. Oke, sekarang ke selanjutnya. Ini bahan-bahannya apa saja ya? Ini tentang membuat soft tanner. Oke, untuk membuat soft tanner ya bisa disimak ini mungkin. Semoga Mbak Almahira ini nonton ya. Untuk membuat soft tanner saya kasih tahu bahan-bahannya juga di sini. Yang pertama ya, bahan pokoknya atau bahan dasarnya itu ada ya, pertama soft tanner flake ya. Soft tanner flake itu bentuknya padat seperti lilin, cuman diiris kecil-kecil, tipis-tipis itu ya. Terus ada lagi tetranil ya, itu juga sama bahan dasarnya. Terus ada lagi EcoSoft ya, terus NanoSoft, terus ada lagi SuperSoft ya, itu sama, itu bahan dasar membuat soft tanner semua. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu ya. Cuman untuk melarutkannya berbeda-beda ya. Kalau untuk soft tanner flake dan tetranil itu cara melarutkannya harus menggunakan air panas ya, karena itu akan susah sekali larutnya kalau menggunakan air dingin. Cuman kalau yang NanoSoft, SuperSoft ya, terus EcoSoft atau EcoBase itu bisa pakai air dingin sudah bisa larut ya, jadi lebih simpel kalau menurut saya. Oke, terus yang bahan selanjutnya setelah teman-teman pilih bahan dasarnya, teman-teman bisa pakai bibit parfum ya. Jadi bibit parfum itu untuk pewanginya ya. Terus selanjutnya supaya bisa awet tahan lama, teman-teman bisa tambahkan EDTA 4NA ya. Itu untuk memperpanjang umur dari soft tannernya. Terus selanjutnya ada bahan tambahan itu pewarna ya. Saya sarankan untuk memakai pewarna makanan ya, supaya lebih aman. Jadi itu bahan-bahannya. Jadi untuk takarannya lebih jelasnya bisa disimak di video saya ya, atau dicari di video saya tentang cara membuat soft tanner. Itu sudah lengkap komplit ya, mulai dari bahannya, takarannya, cara membuatnya ya, itu sudah komplit, tinggal disimak saja. Oke ya Mbak Almahira, semoga menonton ya. Mungkin cukup video kali ini. Untuk menjawab pertanyaannya bisa kita lanjutkan ke video yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.